Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2136-2138. Mes, Suler, kamu kembali. Bas masuk sambil tersenyum. Wendy meliriknya dan bertanya, bagaimana pekerjaan di Nouritus City selama ini? Apakah Anda mengalami masalah? Bas juga baru saja mendapat kabar. Dia tahu alasan Wendy kembali ke perusahaan dengan terburu-buru setelah kembali dari Harbor City adalah untuk memeriksa pekerjaan mereka. Karena itu, dia mengeluarkan materi yang telah dia siapkan sebelumnya dengan tertib. Mes, Suler, tolong lihat. Ini adalah kontrak yang ditandatangani oleh markas Nouritus City dalam setengah bulan setelah kamu pergi. Ini adalah proyek real estate senilai 2 miliar yang kami tandatangani dengan Millenia Group, serta proyek kerjasama dengan Easter Group. Silakan lihat, Mes. Suler, Wendy melihat sekilas informasi yang diberikan Bas padanya, mengangguk puas, dan berkata, saya selalu merasa nyaman saat Anda bertanggung jawab. Saya mengobrol dengan Jasper sebelum saya kembali, dan kami memiliki ide yang sama. Selain pasar di Harbor City, kami juga perlu melakukan pekerjaan di daratan secara menyeluruh. Jasper telah memindahkan Sean ke Harbor City untuk bertanggung jawab atas pekerjaan itu. Jadi, saya akan mempercayakan daratan kepada Anda. Jasper dan Wendy menaruh harapan besar pada Bas dalam hal pekerjaan. Yakinlah, Mes, Suler, bahkan jika Anda dan lain tidak memberi tahu saya akan tetap mengawasi pekerjaan yang harus dilakukan. Bas mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia teringat hal lain, ngomong-ngomong, Mes, Suler, lain menyuruhku melakukan sesuatu sebelum pergi. Dia meminta saya untuk memeriksa May Shelton. Saya telah menemukan beberapa informasi tentang dia, tetapi Tuan Lain tidak ada di sini, jadi mengapa saya tidak melapor kepada Anda terlebih dahulu? Dari sudut pandang Bas, Jasper dan Wendy adalah pasangan, dan masalah ini tentang keluarga Wendy. Jadi, itu akan menjadi pelaporan yang sama ke salah satu dari keduanya. Wendy merasa sedikit bingung setelah mendengar itu. Dia bertanya, kapan Jasper memintamu untuk menyelidiki May? Bas membeku sesaat. Dia pikir Wendy tahu tentang itu. Dia bertanya padaku sebelum dia pergi. Saya pikir ini juga ide Anda, Mes. Suler, tidak apa-apa. Wendy kembali sadar, dan wajahnya menjadi lebih dingin. Katakan padaku apa yang kamu temukan saat itu. Bas mengangguk. Oke, setelah itu, dia mengeluarkan resume dari laci meja sebelum menyerahkannya kepada Wendy. Mes, Suler, lihat. Ada masalah besar dengan resume May. Menurutnya, dia pergi bekerja di Amerika Serikat 10 tahun yang lalu. Namun, bosnya bangkrut karena beberapa masalah operasional, dan dia kehilangan pekerjaannya 2 tahun lalu. Jadi, dia hanya bisa bekerja paruh waktu, dan saat itulah dia bertemu Suler, yang sedang bepergian ke Amerika Serikat. Namun, bukan itu masalahnya, menurut apa yang saya temukan. May bekerja di cabang di bawah keluarga Rothschild dan memiliki posisi yang cukup tinggi. Bagaimana bisa sebuah perusahaan di bawah keluarga Rothschild bangkrut? Bagaimana mungkin dia kehilangan pekerjaannya? Dari semua ini, kita bisa melihat bahwa May berbohong, tambah Bas dengan sederet pertanyaan. Wendy mengerutkan kening setelah mendengar apa yang dikatakan Bas. Dia curiga May bukan orang sederhana, tapi dia tidak punya bukti. Namun, dia benar. Wanita ini memang punya rencana untuk mendekati ayahnya. Aku tahu keluarga Rothschild tidak akan menyerah begitu saja,
tapi aku tidak menyangka mereka melakukan ini untuk mendekati ayahku. Apakah mereka pikir mereka akan mengubah apapun jika mereka mengirim seorang wanita untuk mendekati ayahku? Apa angan-angan? Saat Wendy menggeram, dia meremas resume Mei dan membuangnya ke tempat sampah. Ketika Bas melihat itu, dia terkejut. Dari yang dia tahu, Wendy selalu lembut dan jarang marah. Tampaknya perilaku orang-orang ini telah melanggar garis bawah Wendy. Bas bertanya, karena kami telah menentukan bahwa Mei bermasalah, haruskah kami mengambil tindakan di pihak kami dan mengendalikannya agar dia tidak membahayakan Tuan Suler? Wendy menggelengkan kepalanya, tidak, kita tidak perlu melakukan apapun untuk saat ini. Berdasarkan apa yang dia ketahui tentang ayahnya, bahkan jika dia mengambil resume ini untuk mengekspos Mei kepada Dawson saat ini, ayahnya mungkin tidak akan mempercayainya karena dia dibutakan oleh cinta. Bahkan jika dia mempercayai Wendy, dia harus menderita pukulan besar. Ini bisa dengan mudah menjadi bumerang. Bas dengan hati-hati mengamati wajahnya dan bertanya, lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Wendy memikirkannya sebentar dan kemudian memerintahkan, kamu harus terlebih dahulu mengirim beberapa orang untuk mengawasi Mei, dan jika dia melakukan sesuatu yang mencurigakan, segera laporkan kepadaku. Juga, pastikan untuk melindungi keselamatan ayahku, mengerti? Bas mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dimengerti, Nona Suler. Jangan khawatir, saya akan menangani masalah ini. Setelah dia selesai berbicara, dia berjalan keluar dari kantor. Wendy bersandar di sofa, tampak sedikit lelah. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan dapat beristirahat sebentar ketika dia kembali ke kota Nouritus, tetapi keluarga Rothschild mengirim Mei untuk mendekati ayahnya. Bagaimana dia harus menghadapinya sekarang? Setelah memikirkannya, Wendy memutuskan untuk memberitahu Jasper tentang hal itu terlebih dahulu dan mendiskusikannya dengannya. Jasper sedang memeriksa pabrik otomotif Lens saat ini. Setelah menerima telepon dari Wendy, dia melangkah ke samping dan bertanya sambil tersenyum, sayang, apakah kamu sudah kembali ke kota Nouritus? Ya, aku sudah sampai. Saya di markas besar JW sekarang. Wendy berkata dengan lelah, aku ingin memberitahumu sesuatu. Apa masalahnya? Sayang, kamu bisa memberitahuku. Kamu meminta Bas untuk menyelidiki Mei. Saya baru saja tiba di perusahaan, dan Bas telah menunjukkan kepada saya semua informasi yang telah dia selidiki. Oh, apakah dia? Efisiensi pekerjaan Bas adalah seperti yang diharapkan Jasper, dan dia bertanya lagi, apakah Anda menemukan informasi yang mencurigakan? Wendy mengangguk, nada suaranya sedikit lebih serius. Aku meneleponmu karena aku menemukan sesuatu yang tidak biasa. Dia menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, Bas mengetahui bahwa keluarga Rothschild mengirim Mei. Tetapi dia berbohong kepada ayah saya bahwa dia hanya seorang wanita pengangguran di Amerika Serikat untuk memenangkan simpati dan kepercayaan ayah saya sehingga dia akan membawanya kembali ke Summerland. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Jasper menjadi sedikit berat, dan setelah beberapa saat, dia berbicara perlahan, aku tahu akan seperti ini. Karena itu masalahnya, jangan terburu-buru untuk mengekspos wajah asli Mei begitu cepat. Mengapa kita tidak bermain saja dan melihat apa yang akan dia lakukan? Wendy tersenyum. Apakah menurutmu ini adalah dua jantung yang berdetak menjadi satu? Kebetulan saya memiliki pemikiran yang sama. Jasper tersenyum dan berkata, itu benar, tapi sekarang aku tidak di markas Nouritus City, jadi aku harus merepotkanmu untuk mengawasi Mei. Ketika Wendy mendengar itu, senyum masam muncul di sudut mulutnya. Itu pasti, aku pasti akan mengawasi Mei, dan aku tidak akan membiarkannya melakukan hal buruk. Oke,
Aku masih punya beberapa pekerjaan yang harus dilakukan di sini, jadi aku akan menutup telepon sekarang, Wendy berkata dan menutup telepon. Ketika dia pergi ke Swallow Capital, dia meninggalkan beberapa pekerjaan yang belum selesai di Nouritus City. Setelah dia menyelesaikan pekerjaan di tangannya, sudah jam 9 malam. Karena itu, dia menyeret tubuhnya yang lelah kembali ke hotel untuk beristirahat. Keesokan harinya, dia pergi bekerja seperti biasa. Saat dia melangkah melewati pintu di pagi hari, dia melihat Mei. "Wendy, kamu terlalu cepat. Apakah Anda sudah sarapan? Aku membawakanmu beberapa dari rumah." Saat Mei mengatakan itu, dia dengan antusias menyerahkan termos di tangannya kepada Wendy. Wendy melirik termos. Karena Mei dengan baik hati menawarkannya, dia tidak bisa menolaknya. Kemudian, dia menunjukkan jejak senyum palsu khasnya. "Kebetulan sekali. Aku cukup lapar." "Terima kasih, Bibi Mei." Setelah berbicara, dia mengambil termos dari tangan Mei, berhenti sejenak, dan berkata, "Ngomong-ngomong, Bibi Mei, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan nanti. Bisakah kamu datang ke kantorku setelah rapat?" Meskipun Mei tidak tahu apa yang ingin dikatakan Wendy padanya, dia mengangguk sambil tersenyum. "Baiklah, aku akan pergi nanti." Wendy kembali ke kantornya dengan termos dan membuka tutupnya untuk melihat bahwa termos itu berisi sup ayam. Itu direbus sampai harum. Baunya saja bisa membangkitkan hasrat seseorang. Sudut mulut Wendy berkedut sedikit. Wanita ini mengalami begitu banyak masalah untuk ini. Setelah sarapan, Wendy mengambil tisu dan menyeka mulutnya. Kemudian, ada ketukan di luar pintu rumahnya. Ketuk-ketuk-ketuk. "Wendy, apa kamu sibuk?" "Ini aku, Bibi Mei." "Masuk." Pintunya terbuka. Mei membuka pintu di detik berikutnya dan menyapa Wendy dengan senyuman. "Wendy, maafkan aku. Manajer departemen kami menunda pertemuan selama lebih dari 10 menit. Maaf membuatmu menunggu." Wendy tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, aku baru saja menyelesaikan sarapan yang kamu siapkan." Rasanya enak. Senyum terukir di mata Mei saat mendengar itu. "Betulkah? Lalu aku akan membawakanmu sarapan setiap hari." Wendy tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Tidak masalah. Anda juga harus datang bekerja setiap hari. Akan terlalu merepotkan jika kamu harus memasakkanku sarapan juga." "Sama sekali tidak. Ini tidak masalah sama sekali. Bagaimanapun, ayahmu dan aku harus sarapan setiap pagi, jadi tidak apa-apa." Wendy tidak mengatakan apa-apa setelah melihat kebaikan Mei. Dengan itu, dia diam-diam setuju untuk membiarkan Mei membawakan sarapannya setiap hari. Setelah beberapa saat, Mei bertanya lagi, "Wendy, semua orang bekerja selama jam kerja, tetapi Anda memanggil saya ke kantor Anda sendirian. Apakah ada yang perlu Anda beritahu Rue?" Wendy meliriknya dan mengambil formulir sebelum menyerahkannya kepada Mei. "Ini adalah formulir aplikasi untuk manajer Departemen Koordinasi Perusahaan. Tolong diisi, Bibi Mei. Mulai hari ini, Anda akan bertanggung jawab atas Departemen Koordinasi Kantor Pusat JW Group Nouritus City." "Itu tidak pantas, kan? Lagi pula, aku tidak punya pengalaman kerja di bidang ini." Mei berdiri kaget dan berkata. Mata Wendy berkilat, dan dia menatap Mei. Kemudian, dia berkata pada dirinya sendiri, kemampuan akting wanita ini benar-benar sempurna. Bukankah dia juga di Departemen Koordinasi ketika dia di luar negeri? Dan sekarang dia berpura-pura tidak tahu apa-apa. Betapa konyolnya. Meskipun dia merasa jijik di dalam hatinya, Wendy tetap tersenyum dan berkata, "Bibi Mei, kamu tidak perlu gugup. Tidak ada orang yang terlahir pintar. Tidak apa-apa bahwa Anda tidak memiliki pengalaman. Seseorang dari perusahaan akan memandu Anda."
Selain itu, statusmu saat ini adalah pacar ayahku, dan segera kalian berdua akan menikah. Anda tidak bisa terus bekerja di tingkat akar rumput di JW Group. Jasper dan aku akan malu jika tersiar kabar, kan? Mei awalnya ingin menolak, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Wendy, dia tidak punya pilihan selain menelan kata-kata penolakannya. Oke, aku akan mencoba melakukan apa yang kamu minta. Kamu dan Jasper tidak bisa marah padaku jika aku tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Wendy tersenyum lembut. Tentu saja, setelah Mei meninggalkan kantor, dia pergi ke tangga di JW Tower yang biasanya tidak dikunjungi siapapun. Kemudian, dia mengeluarkan ponsel dan memutar nomor asing. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.